Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hervian Kuntoro Adi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari persepsi dan gaya dalam pengambilan keputusan. Di mana dalam pengertiannya, persepsi itu merupakan proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, penginterpretasian atas informasi yang telah diterimanya dari lingkungan mereka. Jadi persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya sendiri. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi atas persepsi tersebut, yaitu satu adalah pelaku persepsi, yaitu penafsiran seseorang atau seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat mempengaruhi oleh karakteristik susah sekali ngomongnya, karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, seperti itu. Pengalaman masa lalu dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada persepsi mereka. Dan yang kedua adalah target, yaitu gerakan, bunyi, ukuran, atau atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya, suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Misalkan lukisan-lukisan pemandangan, mungkin orang lain akan memandang berbeda daripada si pelukisnya tersebut, karena pasti dalam setiap lukisan memiliki sesuatu arti yang atau makna yang berbeda juga, seperti itu. Atau contohnya, ada kecelakaan 2 kali dalam arena ice skating dalam seminggu dapat membuat kita mempersepsikan ice skating sebagai olahraga yang berbahaya, padahal tidak bisa dinilai hanya dengan banyaknya terjadi kecelakaan bahaya dalam olahraga tersebut. Dan yang ketiga ialah situasi. Situasi juga sangat berpengaruh terhadap persepsi kita. Misalkan ada artis belanja di mall akan terlihat biasa saja, tapi beda halnya dengan kayak kita ngeliat artis belanja di pasar, seperti itu. Kayak lebih mencolok bahwa kita lebih memperhatikan tentang si artis tersebut. Nah, dalam gaya pengambilan keputusan atau pengertiannya, bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga cara seseorang bereaksi kepada situasi yang telah dihadapinya atau yang sedang dihadapinya. Menurut ahli yang bernama Kuzgun, terdapat 4 gaya pengambilan keputusan. Di antaranya adalah rasional, intuisi, dependent, atau keraguan yang terakhir. Salah satu sudut pandang gaya pengambilan keputusan mengemukakan bahwa orang memiliki perbedaan antara 2 dimensi dalam cara mereka mendekati pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama, dari cara berpikir seseorang, sebagian di antara kita cenderung lebih bersifat rasional dan logis dalam cara memikirkan atau merespon informasi yang kita terima. Jenis rasional memandang informasi secara teratur dan memastikan bahwa informasi itu logis dan konsisten sebelum pengambilan keputusan. Sebagian lagi cenderung lebih bersifat kreatif atau intuitif. Jenis intuitif ini tidak harus merespon informasi menurut urutan ketertentuan, melainkan merasa puas memandangnya sebagai keseluruhan. Apabila kita membuat diagram dari 2 tersebut, maka dapat dijabarkan lagi 4 gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya mengarahkan. Orang yang menggunakan gaya ini memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Mereka efisien dan logis. Jenis mengarahkan membuat keputusan secara cepat dan memusatkan perhatian pada jangka pendek.
kecepatan dan efisiensi mereka dalam membuat keputusan sering mengakibatkan mereka mengambil keputusan dengan informasi minim dan dengan menilai sedikit alternatif saja. Jadi nggak lebih cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan karena tidak mengambil informasi dengan lebih banyak lagi. Dan yang kedua ialah gaya analitis. Pembuat keputusan gaya ini mempunyai lebih banyak toleransi terhadap ambiguitas daripada jenis mengarahkan. Mereka menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan merenungkannya lebih banyak alternatif daripada mengambil keputusan yang bergaya mengarahkan. Para pengambil keputusan ini paling baik dicirikan sebagai pengambil keputusan yang hati-hati dengan kemampuannya untuk beradaptasi atau menghadapi situasi-situasi yang unik. Jadi lebih bisa mendengarkan opini-opini dari orang lain sebelum mengambil suatu keputusan yang akan berdampak kepada keseluruhan. Dan yang ketiga ialah gaya konseptual. Individu-individu dengan gaya ini cenderung amat luas pandangannya dan akan melihat lebih banyak alternatif lagi. Mereka memusatkan perhatian jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan kreatif atas sejumlah masalahnya. Dan yang keempat ialah gaya perilaku. Para pengambil keputusan dengan menggunakan gaya ini sangat baik dalam bekerja sama dengan orang lain. Mereka menaruh perhatian pada prestasi anak buah dan sangat suka menerima saran dari orang lain. Jadi nggak egois dalam mengambil keputusan. Dia tetap mendengar opini-opini dari orang lain. Dan seringkali mereka menggunakan rapat untuk berkomunikasi meskipun mereka berusaha menghindari konflik. Ya meskipun kan kalau dalam rapat kita pasti bakal ada brainstorming ya, banyak-banyak pendapat-pendapat yang muncul dan akan lebih susah lagi dalam mengambil keputusan. Tapi bukan berarti suatu keputusan yang sempurna tidak dapat diambil dari banyaknya opini-opini yang ada. Dan penerimaan oleh orang lain itu penting bagi para pengambil keputusan dengan gaya berperilaku ini. Seperti itu. Meskipun keempat gaya pengambilan keputusan ini kebanyakan manajer mempunyai lebih dari satu gaya dan barangkali lebih realistik jika mereka memiliki gaya yang dominan pada diri manajer tertentu dan gaya alternatifnya. Jadi beda-beda setiap manajer ya dalam menentukan keputusannya. Cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan informasi atau yang kurang jelas boleh ditambahkan di bawah. Dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and enjoy the quarantine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.